Jadi Kota Semarang yang terpenting pertama-tama adalah guyup rukun, menuju kesejahteraan masyarakat, menuju Kota Semarang yang akan lebih baik lagi. Berkaitan tentang nilai-nilai kesejahteraan, kemiskinan, nah ini yang kita perbaiki, bagaimana beban-beban masyarakat dengan tingginya mungkin pajak-pajak atau bagaimana akan kita siasati bahwa kesejahteraan para masyarakatnya itu kita utamakan. Dan yang pertama-tama adalah guyup rukun menuju ke masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika kabupaten kota dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Kota Semarang, yaitu Bapak Eri Sudewo SH, Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang. Apa kabar Pak Eri? Kabar baik, Bapak. Alhamdulillah, ya selalu. Ya selalu. Pak Eri Sudewo lahir di Jakarta 1958. Sebelum berkarir di politik, bekerja di perbankan Semarang, kemudian bergabung di Golkar, menjadi anggota DPRD Kota Semarang dari 2009 sampai sekarang, pernah menjadi sekretaris dan sekarang menjadi ketua Golkar Kota Semarang. Nah, Pak Eri, kalau ada hal yang ketinggalan mengenai perjalanan karir, silahkan ditambahkan, monggo. Bapak, jadi karir saya seperti biasa, saya dulu lulusan di STM, setelah SMP Negeri 1 Ungaran, terus saya meneruskan di STM 13 di Dr. Cipto, sebelumnya di STM Pembangunan Simpang 5 Semarang, terus kami meneruskan ke STM 13 Dr. Cipto Semarang. Setelah itu saya meneruskan kuliah di Undip untuk mengambil waktu itu masih PAT. Ya, waktu itu PAT saya ngambil dapat lulus di sana, walau agak lama lulus saya, tapi saya alhamdulillah bisa ngambil AHT saya di PAT Undip Semarang. Terus kami juga terus bergabung di satuan militer, kalau dulu istilahnya wajib wamil ya, itu Pak. Di wamil karena Bapak Ibu saya juga seorang militer, ya saya hanya maka ada suatu niatan pada waktu itu ikut karena kami dulu juga salah satu resimen mahasiswa di Undip, maka kami, tapi tentunya saya alhamdulillah waktu itu bisa menyelesaikan di PAT Undip. Waktu itu masih eranya Pak Muladi ya, Pak Sudarto, Pak Prof Muladi, di mana waktu itu kami juga sempat ya mengikuti waktu era Pak Muladi Lemhanas, alhamdulillah. Dan terus kebetulan saya seorang atlet Pak Bambang Sadono. Seorang atlet nasional. Jadi saya jadi atlet itu sejak saya SMP.
Jadi SMP itu sudah sejak SD, SMP sampai saya SLA itu saya sudah sebagai seorang atlet. Nah, di SLA itu saya sudah di STM itu sudah menjadi atlet nasional. Waktu itu sudah menjadi tim PON. Waktu itu tim PON yang ke-9, tim PON 9 tahun 76, 77 itu waktu itu kurang saya ingat saya. Saya juga kebetulan alhamdulillah bisa sebagai banyak mendapat event-event juara, juga pernah menjadi juara SEA Games, juara SEA Games juga di Manila, juga pernah menjadi juara Friendship Games antar mahasiswa se-Asia Tenggara. Ya, inilah karir-karir saya di olahraga sebagai atlet karate, Pak. Oh, ya, sebagai atlet karate dulu saya perguruan saya dulu di Forky, masih Forky sampai sekarang. Nah, sekarang saya sebagai Dewan Guru Pusat, Ketua Dewan Guru Pusat, juga sebagai Ketua, Wakil Ketua di MLP, Majelis Tinggi Perguruan Karate Nasional di PP Forky. Nah, itulah. Pak Eri, sekarang kembali ke masalah politik. Mungkin bisa diceritakan hasil pileg Partai Golkar 2024 untuk Kota Semarang seperti apa, dan kemudian dengan hasil itu apa proyeksinya dalam pemilihan wali kota? Ya. Alhamdulillah kemarin ini memang target kami bisa meraih 6 kursi. Tapi ternyata kita hanya dapat penambah 1 kursi, aja mendapat 4 kursi, Bapak. 4 kursi itu kita sebenarnya ambil miris, dapat 6 kursi, tapi kebetulan untuk dapil 5 itu juga perebutan kursi terakhir, terus dapil 1 juga perebutan kursi terakhir. Jadi terpautnya hanya ratusan, tidak pakai ribu, hanya ratusan saja. Jadi tipis-tipis kalah kita. Dapil 1 hanya kalah 400, dapil 5 kurang lebih sekitar hampir 800 sampai hampir mendekati 1000 lah. Di tipis-tipis semua ini. Alhamdulillah untuk perolehan penambahan suara kita ada suatu peningkatan dari 62.000 berapa sekarang sudah menjadi 79.000 berapa gitu. Mendekati 80. Ada suatu peningkatan suara. Nah, kemudian dengan modal 4 kursi apa yang akan dilakukan pada pemilihan wali kota? Apakah sudah ada penjajakan koalisi dan sebagainya? Sampai hari ini alhamdulillah kami agak seksi ini Partai Golkar. Banyak yang melamar, sudah ada 5 orang hari ini. Terakhir tadi malam Pak Iswar Sekda Semarang, malam Yoyo Sukawi sudah mendaftar, menandatangani untuk mendaftar di Partai Golkar Kota Semarang. Nah, apakah juga Partai Golkar menyiapkan calonnya sendiri, calon internal, Pak Eri? Ya tentunya begitu, Bapak. Kami kalau secara internal, mungkin kami untuk mencalonkan wali kota masih dinamika, masih dinamis. Tapi kalau untuk kita menyiapkan kader sendiri dari Partai Golkar. Siapa saja yang disiapkan untuk menjadi calon wakil wali kota dari Partai Golkar? Nah, kalau kita hitung-hitungan sesuai tugas dari pusat, DPP pusat itu ini selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang, Anang Budi Utomo, dan Iswar. Jadi Pak Eri juga dipersiapkan untuk calon wakil wali kota? Saya mendapatkan tugas dari DPP untuk menjalankan itu. Ada kita petunjuk tiga yang dari, kalau saya dengan kader asli dari Partai Golkar, kalau dari eksternal gitu dia.
Ya, Pak Eri, eh, dengan konstelasi kursi yang seperti terjadi di Kota Semarang, juga dengan banyaknya yang berminat untuk nyalon, kira-kira bisa terjadi berapa pasang itu nanti di Kota Semarang? Jadi memang kami pada waktu saya pasang strategi, saya sudah mencari satu tiket, kami sudah mendapatkan tiket untuk menuju wali kota. Kita Ya, sudah dapat tiket. Jadi kami bersama PKS itu sudah dapat satu tiket, kita sudah 10 ya, kursi ya, memenuhi. Nah, untuk kita berapa calon nanti itu mungkin kalau Kota Semarang bisa kita lihatkan yang menongol mungkin bisa sementara 3, ya. diperkirakan 3. Dari 3 itu kemungkinan ya kalau nggak salah itu pertama adalah Bu Ita, kemudian Pak Yoyok Sukawi dan Pak Iswar kelihatannya yang sangat itu. Nah, Bu Ita pasti punya kendaraannya sendiri, PDP. Kemudian Pak Yoyo ya walaupun kurang juga punya modal dari Demokrat. Nah, kira-kira Golkar kemana? Apakah mau ke Pak Iswar? Belum bisa memastikan Pak Bambang. Jadi karena kami Ya, melihat dinamikanya, karena Pak Iswar juga mendaftar di beberapa partai lain. Nah, itu ya, secara pribadi beliau juga di partai-partai lain, maka kami menjajakinya. Memang kami masih sangat dinamis, Bapak, untuk ya, ya, memastikan. oke. Ya, karena Partai Golkar targetnya wakil bisa jadi wakil di manapun gitu kira-kira. Ya, saya kira begitu. Jadi, Ya, kiranya Partai Golkar ini dipinang untuk menjadi wakil dari sekian ya, tiga ya, kandidat yang ya. saya lihat. Pak Eri sendiri juga mempersiapkan diri seandainya ditugaskan menjadi calon wakil wali kota. Kalau saya ini kan ya mungkin prajurit, Pak Nah, Bapak. ya, Jadi kalau penyalonkan tidak, tapi kalau perintah, ah ini ya, kita begitu kalau prajurit. ya. Oke, jadi ada kepastian bahwa Partai Golkar mempersiapkan wakil wali kotanya bisa siapa saja, ya, dan koalisinya juga bisa dengan partai mana saja, itu kira-kira Pak Eri ya. Nah, kalau untuk calon wali kota tadi sudah kelihatan gambarnya. Kalau wakil-wakil, kira-kira siapa pesaing-pesaingnya, Pak? Ini memang agak sedikit banyak ini yang saya lihat ya wakil-wakil ya. Itu Ya, wakil-wakil ini saya lihat untuk beberapa partai juga ya masih ya, ngumpet-ngumpet begitu, Pak Bambang. ya, ya. Tapi Saya jumlahnya banyak sekali. akan maju untuk menjadi wakil. Karena siapa nanti Ya, yang meminang dari 3 kandidat ya, itu kan dia akan memilih yang mana. ya, ya, Tapi Golkar sudah siap, sudah ya, mempersiapkan itu. ya. Kelihatannya menjadi calon wakil itu lebih sulit daripada menjadi calon wali kota. Karena kalau calon wali kota asal menyatakan siap, udah jadi. Tapi kalau wakil ini kan harus dipilih. Ya, jadi nunggu, nunggu, nunggu calon wali kotanya. Ya, kalau konsekuensinya seandainya Golkar untuk mencari wali kota, untuk walau Ya, itu dari internal atau mungkin dari eksternal dari luar, untuk menjadi dijagokan untuk menjadi atau nanti ada kader yang dari eh, luar tapi kader Golkar yang kumpul ya, di sini pasti berkoalisinya untuk mencari wakilnya juga dari partai lain, tidak mungkin dari Golkar sama dari Golkar ya. ya. Nah, Pak Eri, kira-kira untuk Kota Semarang, menurut Pak Eri, apa yang perlu di
perhatikan untuk pemerintahan yang ke depan ini? Nanti siapa tahu Pak Eri juga akan ikut ada di situ. Jadi Kota Semarang yang terpenting pertama-tama adalah guyup rukun, Ya. menuju kesejahteraan masyarakat, menuju Kota Semarang yang akan lebih baik lagi. Berkaitan tentang nilai-nilai kesejahteraan, kemiskinan, nah ini yang kita perbaiki, bagaimana beban-beban masyarakat dengan tingginya mungkin pajak-pajak atau bagaimana akan kita siasati bahwa kesejahteraan para masyarakatnya itu kita utamakan. Dan yang pertama-tama adalah guyup rukun menuju ke masyarakat. Nah, untuk guyup rukun itu supaya tidak ada perselisihan atau konflik, itu ada yang mengusulkan seperti periode yang lalu calonnya tunggal aja, satu aja, jadi supaya kompak. Bagaimana menurut pendapat Pak Eri? Ya memang kalau kita secara guyon politik, namanya lawan kotak kosong, ya era sekarang dengannya dinamika kepolitikan, kotak kosong itu kalau tidak dikasih meteran juga susah sekarang Pak Sartono. Maksudnya gimana? Si senti nggak sampai untuk kesehatan. Kosong itu harus meterannya. Meterannya ini yang bisa nanti untuk membangun kesejahteraan. Saya kira begitu, Pak. Karena jujur saja kita ini peta politik kita ini kan ya warga sekarang dinamikanya ya beraneka ragam. Caranya baik. Sesuatu yang kita inginkan. Ya. Ini kan nanti pilkada ini serentak, pemilihan wali kota Semarang bersama dengan pemilihan gubernur Jawa Tengah. Nah, untuk yang Jawa Tengah, aspirasinya teman-teman Golkar di Kota Semarang, siapa calon yang dianggap harus didorong untuk maju? Tapi kalau untuk Gubernur Jawa Tengah mungkin suara-suara kita juga di grassroots ya. Mungkin kalau kami Partai Golkar menunggu petunjuk perintah DPD provinsi pusat untuk nanti kita untuk mendukungnya gitu. Karena saya lihat ini calon gubernur cukup banyak. Pak Lutfi, ada Pak Daryono, nah ini ada beberapa nanti akan mungkin lebih maju lagi. Karena ada yang menyampaikan kalau koalisi gubernur dan koalisi kabupaten kotanya tidak linear, itu nanti yang di bawah yang susah untuk kampanye katanya. Menurut Pak Eri seperti apa? Ya, memang seperti itu, karena pileg kemarin itu kan tidak linear. Salah satu contoh yang konkret itu sudah jelas, untuk calegnya milih ini, tapi untuk memilih presidennya kan sudah berbeda banget. Nah, itu yang saya katakan tidak linear. Maka kalau untuk di provinsi ini karena besok pemilihannya tidak ada pemilihan lain, ya saya kira antara pemilihan wali kota maupun bupati dengan gubernur ini memang untuk linearnya memang agak sulit juga, bisa seperti pileg begitu Pak. Iya betul. Baik, terakhir Pak Eri, mungkin ada harapan untuk atau saran pada masyarakat bagaimana menjalani pilkada, pilwakot ini supaya benar-benar semua nanti bisa berjalan lancar gitu ya, tidak ada masalah-masalah dan terpilih calon-calon pemimpin yang dianggap ideal. Ya Pak Bambang, jadi harapan kami, saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang tentunya karena ini ranahnya Kota Semarang, kami berharap memang pemilih besok wali kota itu
betul-betul dicermati, betul-betul dengan hati nurani ya. Walau di sisi-sisi politiknya apapun, nah, karena bagaimanapun suatu pemilihan pileg maupun pilkada itu jelas-jelas logistik itu sangat menentukan juga. Nah, tapi mudah-mudahan karena logistik ini menjadikan sesuatu salah pilih gitu. Ya. Kita coba untuk mengarah menuju Semarang itu tadi sejahtera ini tidak mudah mewujudkannya gitu Pak. Baik. Terima kasih sekali Pak Ari Sudewo SH, Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan, apa yang diperjuangkan berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Bambang. Matur nuwun Pak Eri. Pak Eri, sun.